Pemerintah membatalkan aturan kenaikan harga pembelian gabah dan beras yang berlaku pada 27 Februari 2023 lalu. Pembatalan itu dilakukan dengan mencabut aturan penetapan harga batas atas gabah serta beras. Kini dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan harga gabah, beras baik di tingkat petani, penggilingan, pedagang, serta masyarakat, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menerbitkan surat keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang fleksibilitas harga gabah atau beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah. Lantas, apakah keputusan cepat pemerintah ini melalui Badan Pangan Nasional untuk melindungi harga di tingkat petani? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Henry Saragi, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi, Mas. Ya Pak Henry, ini ada HPP terkait dengan gabah dan beras yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana respon petani terhadap hal ini? Apakah memang penyesuaian harga ini langsung berdampak terhadap para petani, Pak? Ya, jadi kalau kita dudukkan kembali bahwasanya HPP masih HPP yang lama ya, yang tahun 2020. Adapun yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional itu adalah soal fleksibilitas harga pembelian oleh Bulog. Ya. Nah, dan tentunya ini ada 3 kali kebijakan ya dikeluarkan oleh Bappenas. Pertama, surat kesepakatan itu ya waktu pada 27 Februari itu mulai, dan itu otomatis ya, belum pun diberlakukan harga gabah anjlok ya dari 5.500 sampai ada di bawah 4.000. Kemudian setelah surat edaran itu dicabut, harga gabah ya terus naik kembali lagi di atas 5.000, dan sekarang ya tanggal 11 Maret itu dengan adanya lagi keputusan Badan Pangan Nasional terhadap Bulog, harga gabah sekarang sudah naik lagi ya, bervariasi, ada 5.500 bahkan ada yang sampai 6.000 rupiah di tingkat petani. Pak Hendri, kalau kita bisa sedikit flashback Pak, sebenarnya pangkal masalah dari harga gabah yang anjlok sehingga para petani ataupun pengusaha penggilingan merasa keberatan itu apa Pak? Ya, jadi kalau dulu ya tahun 2022 itu pangkalnya ya memang HPP yang rendah itu, yang 4.200 ya pembelian di tingkat petani. Sehingga ketika musim panen ya harga gabah jatuh. Nah, dan sekarang ini yang menarik memang dengan katakanlah HPP masih 4.200, tetapi adanya keputusan Badan Pangan Nasional yang fleksibilitas bagi Bulog membeli, jadi harga gabah terkatrol naik seperti yang sekarang ini. Pak, tapi sebenarnya akar masalahnya di mana sih Pak? Apakah memang tadi ya faktor distribusi, kemudian produksi, kemudian juga subsidi terhadap pupuk juga berpengaruh Pak? Jadi kita bisa mengurai problem-problemnya ini dari berbagai faktor dan tahapan. Ya, kalau kita mau ambil dari tahapan pasca produksi ya setelah panen, ya tentunya bagi petani kalau pas panen itu, apalagi panen raya kita dan diikuti dengan ada hujan, ya itu petani kesulitan ya untuk mengeringkan gabahnya. Dan petani juga sudah banyak punya utang di tempat lain sehingga gabahnya harus segera dijual. Nah, disitulah selalu jadi soal ya, pihak pembeli gabah ya, pedagang-pedagang, mau itu penggilingan sedang juga besar ya, beli gabah petani dengan harga yang rendah ya, di bawah harga pembelian pemerintah itu. Dan karenanya, dan kedua juga adalah Bulog yang sebagai cadangan
pangan pemerintah ya tidak sanggup untuk membeli gabah tersebut ya pada saat-saat harganya anjlok. Mhm. Berarti salah satu variabelnya Bulog tidak sanggup membeli pada saat harga anjlok ya Pak. Tapi apakah Serikat Petani Ya. Indonesia khawatir tidak nih Pak kalau kita bicara dengan ketetapan dari Badan Pangan Nasional mengenai tadi ya kebijakan fleksibilitas harga gabah. Kalau kita bicara mengenai saat ini mungkin bisa harga dibeli dengan cukup baik 5.200, 5.300. Tapi kalau kita bicara seandainya panen raya kemudian juga ternyata jumlah stok impornya banyak, pastinya demand-nya juga stabil tapi pasokan besar, harga juga akan turun Pak dengan flexibility seperti ini. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi ini sebuah fenomena baru lagi sekarang terjadi ya mulai dari akhir 2022 lalu ya di mana harga gabah di atas HPP ya dan kita melihat ada semacam aksi borong gabah oleh perusahaan-perusahaan besar penggilingan. Nah, jadi yang sekarang justru jadi problem Bulog tidak sanggup membeli gabah karena pembelian Bulog itu di harga HPP 4.200. Itulah sebabnya kenapa dikeluarkan lagi harga fleksibilitas tersebut. Nah, ini yang menurut kita suatu hal yang menarik. Ya, mengapa sekarang justru korporasi-korporasi besar ya penggilingan mereka beli gabah dengan ya, harga yang di atas dari HPP dan tentunya bagi petani ini suatu hal yang baik ya tapi kita khawatir tetap ini akan problem di masa akan datang ya ketika korporasi ini sudah menguasai penuhnya pembelian gabah ini ya nanti akan turun lagi harganya begitu apalagi juga tentunya ya harga beras sekarang ini menjadi sangat tinggi sekali ya walaupun sudah dinaikkan pembeliannya oleh perusahaan-perusahaan penggilingan itu tetapi menurut kita juga harga beras ini tidak lagi normal terlampau tinggi sesungguhnya dari harga yang mereka beli. Berarti dari Serikat Petani sendiri juga merasa bahwasanya harga tidak lagi menarik ya Pak karena terlalu tinggi dan mengakibatkan pastinya akan ada fluktuasi juga untuk lebih rendah di satu momen ketika nanti ada panen raya. Kemudian di satu sisi juga tadi kan ada pembelian dari pihak para penggilingan korporasi. Tapi kalau Anda melihat dari para petani untuk mengantisipasi kondisi ke depannya seperti apa Pak? Sehingga tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran harga akan kembali anjlok. Ya, kalau dalam pandangan kita tetap saja Bulog harus diperkuat sebagai lembaga cadangan pangan pemerintah ya baik itu untuk kestabilan harga gabah ya maupun harga beras. Nah, dan yang kedua tentunya adalah penguatan cadangan pangan masyarakat ya di mana koperasi-koperasi petani ya lumbung-lumbung pangan desa dan usaha-usaha bersama rakyatnya dikuatkan ya supaya kita juga bisa punya kemampuan menyimpan gabah dan juga memproduksi beras ya sehingga kita bisa memasarkannya di pasar lokal maupun di dalam tingkat daerah tersebut. Tidak seperti yang terjadi seperti sekarang, misalnya gabah dibeli dari Aceh Utara ataupun dari Pidi, kemudian dibawa ke Provinsi Sumatera Utara, ke Medan atau Binjai, kemudian setelah jadi beras dikembalikan ke apalagi ke Aceh. Nah ini yang saya pikir suatu hal yang harus kita hindari. Selain tadi tentunya kebijakan harga yang harus segera dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan ditunda-tunda seperti sekarang ini ya. Karena menurut kita dengan menunda-menunda ini akan membuat tidak adanya sebuah kestabilan ya dan tentunya juga ini akan membuat problem
yang berkelanjutan yang dihadapi kelak oleh kita semuanya rakyat Indonesia. Tapi Bapak sendiri selaku perwakilan dari serikat ini, apakah Bapak merasa sangat terwakili, merasa happy, senang dengan keputusan ini, Pak? Kalau untuk memahami bisa, tetapi untuk menerimanya tidak, karena harusnya ini sudah tidak lama dipikirkan oleh pemerintah. Ya, ini kan sudah tahu bakal panen di bulan akhir Februari, Maret. Ya, mengapa sejak di akhir Desember tahun 2022 tidak disiapkan kebijakan pendekatan HPP ini? Gitu. Harusnya kan sudah disiapkan. Gitu. Mengapa justru di bulan Februari baru dikeluarkan kesepakatan bersama dengan perusahaan penggilingan, kemudian baru sekarang lagi di ini. Gitu. Jadi menurut kita ini sebuah keterlambatan dari pemerintah. Ya, padahal persoalan beras ini sudah menjadi persoalan yang sangat strategis. Bahkan di bulan Oktober kita sudah memperdebatkan ketika cadangan pangan pemerintah kosong, harus impor beras, begitu. Kenapa pada saat itu tidak sudah diputuskan soal HPP, dan tuntutan kita dari organisasi petani juga mengenai harga yang kita inginkan ini juga sudah lama ya. Kita usulkan ada perubahan harga pokok pembelian pemerintah karena naiknya biaya produksi pupuk, ya, BBM, dan tentunya juga sewa tanah dan tenaga kerja. Pak Henry, terakhir nih terkait dengan anjloknya harga gabah petani justru terjadi di akhir-akhir ini ya Pak, saat akan berlangsung panen raya. Panen raya tadi Januari, Februari, Mentan sendiri menyatakan Maret, April puncaknya panen raya dan ada 1,4 juta hektar dengan asumsi sekitar 40 juta ton akan dihasilkan. Lalu Anda akan melihat dengan kebijakan ini, hitung-hitungannya apakah mengalami kerugian Pak petani dengan kebijakan ini? Jadi saya ingin jelaskan lagi, tegaskan, bahwasanya sekarang harga tidak lagi anjlok, ya, harga justru tinggi, itu. Nah, justru yang menjadi soal bagi kita, bagaimana nanti ini ujungnya terhadap harga beras kita, ya, karena tadi ya diasumsikan Bulog sendiri tidak sanggup menyerap, semuanya beras-beras ini diserap oleh perusahaan penggilingan besar, ya. Yang menurut kita ya harga beras akan dinaikkan setinggi-tingginya oleh mereka, gitu. Jadi itu karena kan petani ya tentunya selain daripada produsen gabah, ya kita masyarakat pedesaan juga dengan sistem yang ada sekarang kan juga membeli beras, ya, itu. Memang betul kita produsen padi umumnya menyimpan gabah yang untuk dikonsumsi, gitu. Tetapi kan banyak orang di pedesaan yang tidak punya sawah sekarang, tidak berproduksi padi. Ya, mereka ini yang menurut kita akan rentan ya menghadapi harga beras yang mungkin mahal nantinya. Baik Pak Henry Saragi, terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan ditemukan titik temu terkait dengan kebijakan baru ini, melindungi tidak hanya petani, pedagang, dan juga pengusaha penggilingan sehingga yang penting konsumen kita juga. Baik. Terima kasih untuk perbincangannya Pak. Salam sehat selalu Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.